Tapi setiap kali kita merayakan Natal, saya sering kali katakan itu adalah Natal eskatologis. Kita sedang menanti kedatangan Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Seharusnya kita hidup penuh pengharapan. Shalom Bapak Ibu. Bisa kasih senyum yang terbaik untuk kiri kanannya? Ya, firman Tuhan mengatakan satu hari di rumah Tuhan itu jauh lebih berharga daripada 1000 hari di tempat yang lain. Tadi saya mencoba menoleh ke belakang, saya melihat, ya mungkin ada banyak masalah, persoalan yang kita hadapi Bapak Ibu, tapi ingatlah akan firman Tuhan yang mengatakan apa? Mazmur 84, satu hari di pelataran bait Allah itu jauh lebih berharga daripada 1000 hari di tempat yang lain. Amin. Kita boleh melangkahkan kaki kita masuk ya di hari pertama di bulan yang terakhir tahun ini kita bersyukur. Ya, bagi saya secara pribadi saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan sudah menjaga, memelihara hidup saya, ya. Bersyukur kalau menoleh kembali tadi waktu mau memasuki ruang ibadah ini ada seorang rekan tanya, "Pak Alex, mau khotbah kira-kira masih deg-degan enggak?" Saya bilang iya. Karena saya selalu sadar bahwa saya kecil, saya sedang memberitakan Tuhan yang begitu besar. Sehingga saya harus selalu memohon kekuatan dari Tuhan. Amin. Ya, bersyukur Tuhan sudah memimpin. Tahun ini saya boleh melayani 25 tahun. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, 20 tahun istri dikaruniakan oleh Tuhan boleh mendampingi saya ya selama 20 tahun di dalam pelayanan, suka dan duka ya. Pasti kekuatan penghiburan Tuhan menyertai. Bersyukur juga tahun ini saya sudah 53 tahun. Ya, kita bersyukur ya. Teman-teman boleh kalau datang dengan suami atau istri boleh bilang terima kasih sudah berapa tahun mendampingi. Ya, silakan. Jangan cari istrinya orang atau suaminya orang, cari istrinya sendiri. Ya. Kalau Bapak Ibu datang dengan anak bersyukur, ya Tuhan sudah karuniakan dia dalam hidup kita. Ya, silakan. Jangan malu-malu. Ya, kita bersyukur juga ya Tuhan menyertai hidup kita masing-masing. Ada di antara kita sudah 90 tahun, ada di antara kita masih belasan tahun. Dan kita bersyukur Tuhan sudah menyertai gereja kita tahun ini ulang tahun yang keberapa? Yang barusan kita sama-sama ingat kebaikan Tuhan, 97 tahun. Ya, tinggal 3 tahun lagi kita ulang tahun yang ke-100 ya. Nah, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Dan yang tidak kalah penting kita bersyukur kita mau merayakan Natal lagi tahun ini. Amin. Saya ingat beberapa teman yang saya kunjungi waktu sakit. Di tahun ini akhirnya mereka tidak punya kesempatan melewati Natal pada tahun ini. Tapi hari ini kita dikasih kesempatan kita bersyukur. Amin Bapak Ibu. Yang kenceng dong, amin. Nah, oke. Hari ini kita mau belajar dan sepanjang bulan ini khususnya 4 minggu Advent, kita akan belajar bersama-sama tentang meneropong Mesias melalui lensa Perjanjian Lama. Tadi di video pembukaan kita sudah lihat ada 4 kitab yang kita mau bahas tentang pesan mesianis atau nubuatan mesianik tentang kelahiran Kristus. Ya. Kalau kita tahu Mazmur itu ditulis kurang lebih 1000 tahun sebelum kedatangan Tuhan. Kalau yang hari ini kita belajar Yesaya kurang lebih 750 tahun sebelum kelahiran Kristus, nubuatan ini sudah dinyatakan. Ya, jadi sepanjang bulan ini kita mau belajar tentang nubuatan tentang mesianik dan apa kaitannya dengan hidup kita hari ini. Jadi berita kelahiran Kristus bukan berita kuno, tapi satu berita yang terus update dan up to date bagi setiap kita. Dan kita akan melihat selama 4 minggu berturut-turut ini bagaimana berita Mesias ini menjadi satu pengharapan bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Ya, sehingga nanti kita akan melihat ada beberapa hal yang kita mau belajar dan itu kiranya menjadi pesan Natal yang kuat bagi kita di tahun 2024 ini. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar dari Yesaya. Nubuatan mesianik dalam kitab Yesaya, ya. Kitab Yesaya adalah salah satu kitab nubuat dalam Perjanjian Lama yang kaya akan nubuatan tentang kedatangan Mesias atau juru selamat. Nubuat-nubuat ini telah menjadi landasan keyakinan umat Kristen dari tahun ke tahun, mulai dari
Natal yang mula-mula 2000 tahun sekian yang lampau sampai pada hari ini, berita Natal adalah satu berita yang menggemparkan atau mengubah sejarah kehidupan manusia. Sehingga berita Natal itu merupakan satu landasan keyakinan umat Kristen segala zaman dan abad mengenai Yesus Kristus sebagai penggenapan janji Allah. Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, siapakah itu Mesias? Ya, Mesias dalam bahasa Ibrani memiliki pengertian yang diurapi. Dalam konteks agama Yahudi, Mesias diyakini sebagai seorang pemimpin yang diutus oleh Allah untuk membebaskan umat Israel secara khusus, tapi secara umum adalah mau menyelamatkan seluruh umat manusia. Sebagaimana janji Allah yang pertama diberitakan setelah manusia jatuh di dalam dosa, di dalam kitab Kejadian, di sana dikatakan Allah akan mengirim seorang Mesias. Dan berita itu terus digemakan dan terus Allah nyatakan dari tahap ke tahap, dari waktu ke waktu, semakin hari semakin jelas sampai kelahiran Kristus. Termasuk salah satu yang dipakai Allah di dalam rencana penyelamatannya itu melalui nubuat yang disampaikan oleh Yesaya. Ya, jadi kita melihat akan membebaskan umat Israel dan umat manusia untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi. Makanya bagi orang-orang Yahudi sampai hari ini mereka masih terus menanti. Ya, karena kelahiran Yesus waktu itu hanya sebagai seorang bayi, anak tukang kayu lagi ya. Walaupun mereka melihat begitu banyak mujizat, tapi mereka terus menanti sampai hari ini. Ya, kita terus doakan saudara-saudara kita yang ada di sana supaya hati mereka juga oleh terus dijamah oleh Injil. Ya, nubuatan-nubuatan mesianik dalam kitab Yesaya kalau kita lihat ya, dan sering kali dikhotbahkan juga kira-kira berkisar seperti yang tertera yang saya cantumkan. Ada 3 ya yang paling terkenal. Yang pertama Yesaya 7 ayat 14 di sini mengisahkan tentang nubuatan kelahiran Yesus Kristus melalui seorang perawan Maria. Ya, tadi di dalam khotbah KU pertama Pak Bun sudah menjelaskan belum pernah atau tidak pernah ada seorang perawan yang bisa melahirkan kecuali Maria, dan itu pun karena seizin Tuhan. Ya, jadi tidak ada seorang perawan yang melahirkan ya kecuali Maria. Ya. Yang kedua, nubuatan mesianik dalam kitab Yesaya yang terkenal yaitu Yesaya 9 ayat 5. Nubuatan ini bergisi tentang gelar-gelar Mesias yang dikaitkan dengan sifat dan peran Yesus Kristus. Dan yang ketiga yaitu Yesaya 53. Ini juga berbicara tentang nubuatan mesianik yang menggambarkan tentang penderitaan dan kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu, apa maknanya nubuatan mesianik itu? Pagi hari ini saya mau mengajak kita memikirkan ada 3 hal. Nubuatan mesianik itu diberikan satu sebagai janji keselamatan. Nubuat-nubuat ini memberikan harapan dan janji akan keselamatan bagi umat manusia. Mesias akan datang untuk membebaskan manusia dari dosa dan maut yang merupakan satu pergumulan hidup atau satu masalah terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu masalah dosa dan maut. Dan Mesias itu datang memberikan janji keselamatan itu. Yang kedua, makna atau pentingnya nubuatan mesianik itu yaitu melalui nubuatan mesianik ini mau memberitakan tentang siapakah itu Kristus, identitas Yesus Kristus. Umat Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan dari semua nubuat mesianik dalam perjanjian lama. Juga kalau kita nanti lihat apa yang dinubuatkan melalui Nabi Yesaya. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus memenuhi nubuatan-nubuatan yang telah disampaikan oleh para nabi. Dan yang ketiga, nubuatan mesianik itu penting karena ini merupakan dasar iman. Nubuat-nubuat mesianik menjadi dasar iman bagi seluruh umat Kristen. Melalui nubuat-nubuat ini, umat Kristen memahami rencana Allah dari kekal sampai kekal, dari perjanjian lama minimal sampai perjanjian baru bahkan sampai hari ini. Ya, dikatakan Allah rindu menyelamatkan manusia dan melalui nubuat ini orang-orang Kristen memiliki keyakinan akan kedatangan Kristus kali yang kedua. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita Bapak Ibu,
Setiap kali kita merayakan Natal, kita tidak lagi merayakan Yesus yang akan datang sebagai bayi yang tidak berdaya. Tapi setiap kali kita merayakan Natal, saya sering kali katakan itu adalah Natal eskatologis. Kita sedang menanti kedatangan Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Seharusnya kita hidup penuh pengharapan. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanannya. Ayo hidup berpengharapan. Ya. Nah Bapak Ibu, setiap kali kita merayakan Natal kita diingatkan. Kita tidak lagi merayakan Yesus yang lahir sebagai bayi, tetapi dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Di sisi lain membuat kita semangat penuh pengharapan, di sisi lain juga mengingatkan kepada kita, sudahkah kita menjadikan dia raja di dalam hidup kita? Sudahkah dia menjadi yang pertama dan terutama di dalam hidup kita? Ya, setiap kali kita merayakan Natal, akhirnya kita mau mengakhiri 1 tahun. Kita menoleh kembali ke belakang. Sudahkah dia menjadi raja di dalam hidupku? Sudahkah dia menjadi raja di tengah-tengah keluarga kita? Sudahkah dia menjadi raja di tengah-tengah usaha pekerjaan kita? Sudahkah dia menjadi raja di tengah-tengah gereja kita di tempat ini? Sudahkah dia menjadi raja di tengah-tengah dunia ini? Atau jangan-jangan setiap kita punya raja-raja lain yang kita mau senangkan, bukan Tuhan. Ya. Oke, Bapak Ibu, secara sederhana boleh dikatakan kitab Yesaya merupakan sumber yang kaya akan nubuat-nubuat mesianik yang telah menjadi dasar iman bagi umat Kristen dari zaman ke zaman. Nubuat-nubuat ini memberikan harapan akan kedatangan seorang juru selamat yang membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar nubuatan mesianik dari kitab Yesaya. Tentu tidak semua yang 3 tadi. Tapi saya mau mengajak kita dari 3 tadi, saya mengajak kita memikirkan salah satunya, yaitu Yesaya 9 ayat 5. Kiranya berita Yesaya ini merupakan pesan Natal yang kuat bagi setiap kita, khususnya di minggu Advent yang pertama ini. Apa itu Bapak Ibu? Pesan Natal yang Tuhan berikan bagi kita di tahun ini di minggu Advent yang pertama melalui kitab Yesaya. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 9 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu, banyak orang mengenal Tuhan mungkin hanya dari nama. Tapi saya rindu sekali Bapak Ibu, pengenalan kita kepada Tuhan, khususnya di dalam minggu-minggu Advent di tahun 2024 ini. Sebutan-sebutan ini bukan hanya sekedar knowledge atau pengetahuan. Tapi kiranya sebutan-sebutan ini merupakan experience atau pengalaman kita dengan Tuhan. Berkali-kali di mimbar ini diingatkan kembali bahwa iman bukan hanya berbicara tentang pengetahuan. Iman bukan berbicara berapa banyak yang kita tahu. Tapi iman yang hidup adalah bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi harus ditopang dengan yang namanya pengalaman. Kita bukan hanya mengenal Tuhan melalui rasio atau pengenalan kita secara akal, tetapi seharusnya pengenalan kita kepada Tuhan itu juga kita alami di dalam hidup kita day by day. Hari lepas hari, waktu demi waktu, seharusnya pengenalan kita atau pengetahuan kita kepada Tuhan itu harus dibarengi dengan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, saya rindu sekali kita akan belajar bagian ini lebih dalam ya. Dalam kegelapan dunia yang sebagai latar belakang dari ayat ini, dalam kegelapan dunia yang penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan sebagai akibat dosa, kalau kita lihat juga misalnya dalam kehidupan umat Israel, kalau kita tahu kitab ini dibuka bagaimana Nabi ini mengeluhkan tentang kehidupan umat Israel pada waktu itu yang jauh dari Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, yang hidupnya tidak karu-karuan. Bahkan dikatakan lembu mengenal pemiliknya, tetapi umatku Israel tidak mengenal. Saudara bayangkan, binatang aja bisa tahu tuan rumahnya yang mana, bisa ngerti yang mana, tapi umatku Israel tidak tahu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kalau kita membaca kitab Yesaya ada kesan begitu menyedihkan. Kehidupan moralitas yang begitu bobrok dan begitu hancur.
Belum lagi Bapak Ibu, waktu itu mereka dijajah ya oleh bangsa Asyur dan Babylon secara bergantian yang begitu menyiksa mereka. Mereka hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kesulitan, bahkan hidup dalam kebobrokan. Kira-kira saya membayangkan seperti seorang yang hidup di tengah-tengah hutan yang gelap. Ya, saya ingat juga waktu dulu masih remaja, kami pernah pelayanan misi itu jalan kaki di atas 10 jam. Dan kalau kita berangkat agak telat sedikit di tengah hutan berarti malam hari. Bapak Ibu bisa bayangkan, tapi puji Tuhan malam kadang-kadang masih ada terang bulan, ya, sinar bulan ya. Tapi kita bayangkan kalau di tengah-tengah hutan yang begitu gelap, ya kira-kira kondisi seperti itu Bapak Ibu. Atau mungkin kita coba membayangkan suatu hari, ya di tempat kita gelap. Nah, saya ingat Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu kalau saya tidak salah di beberapa daerah di Indonesia, hampir di seluruh Indonesia mengalami gangguan dengan yang namanya lampu. Di Makassar juga kalau tidak salah kita mengalami ya. Sudah bisa bayangkan betapa tidak enaknya gelap. Nah Bapak Ibu kira-kira latar belakang kondisi Israel pada waktu itu ya dikatakan kegelapan dunia yang penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan sebagai dosa. Seringkali membuat manusia kehilangan arah dan harapan ya. Di beberapa minggu ini kita diingatkan, mungkin hari ini Bapak Ibu kita ada dalam satu kondisi. Mungkin kita mengalami kesulitan, kesukaran di dalam hidup kita. Dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga. Ya ternyata Bapak Ibu sekarang ini saya mendapati ada banyak orang mengalami banyak masalah di dalam hidup ini. Dalam kondisi yang seperti demikian Bapak Ibu. Berita nubuatan mesianik ini disampaikan. Ya, Yesaya ya 9 ayat 5 ini seperti satu sinar yang menyinari dunia dengan satu harapan yang tak ternilai. Nah, bagaimana bagian ini Bapak Ibu kita akan melihat ayat ini berbicara tentang kelahiran seorang anak, ya. Bapak Ibu kalau nonton film kerajaan, ya, kalau kerajaan lagi kacau, lagi apa tiba-tiba permaisuri hamil. Wah, itu sesuatu tentu harapan bagi rakyat dan juga bagi seisi istana. Nah Bapak Ibu ini kira-kira gambaran ayat ini diberitakan. Manusia hidup di dalam kegelapan dosa penderitaan. Kemudian ada berita sukacita tentang kelahiran seorang Mesias. Ya. Ayat ini berbicara tentang seorang anak yang bukan hanya manusia biasa. Tetapi merupakan janji Tuhan. Bahwa Allah akan menyelamatkan manusia dengan cara Allah menjelma menjadi manusia. Berita ini juga disampaikan melalui kitab Yohanes, Injil Yohanes, firman menjadi manusia. Ya di sini dikatakan Allah menjelma menjadi manusia. Ia datang membawa terang dan pengharapan, membawa kedamaian dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah Bapak Ibu mari kita melihat ayat ini lebih mendalam. Yang pertama, kalimat yang pertama, seorang anak telah lahir. Bapak Ibu kelahiran Yesus Kristus adalah peristiwa yang mengubah sejarah. Ia adalah Raja Damai yang dinantikan sepanjang zaman. Kelahirannya membawa new hope, harapan baru bagi manusia yang hidup dalam kegelapan dosa. Makanya tidak heran di dalam kitab Roma Paulus pernah mengungkapkan, aku ini manusia celaka. Roma pasal 7. Tetapi dengan kelahiran Kristus, pasal itu, ayat itu tidak berhenti di sana. Tetapi syukur kepada Allah ya yang telah mengutus Yesus Kristus sehingga dia manusia celaka itu menjadi manusia yang beruntung karena Kristus telah lahir, mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita manusia celaka, manusia yang berdosa itu. Ya. Jadi seorang anak yaitu kelahiran Kristus yang telah mengubah sejarah dunia. Yang kedua, kalimat kedua yang kita lihat di sini adalah lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bapak Ibu lambang pemerintahan di sini merujuk kepada tanggung jawab besar yang dipikul oleh Yesus. Ia adalah raja yang memerintah dengan kasih dan kebenaran. Berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan yang begitu bengis dan kejam. Ya di sana Yesaya mau memberitahukan kepada umat Israel waktu itu. Bukan seperti Asyur dan Babylon. Dia adalah raja yang akan memerintah dengan kasih dan kebenaran. Katanya pemerintahannya mengundang kita untuk hidup dalam damai dan harmoni. Sedikit refleksi bagi kita Bapak Ibu. Kita yang katakannya sudah percaya kepada Tuhan, mengenal Kristus, menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
kita sudah mengalami penyertaan dan pimpinannya. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah hari ini engkau hidup di dalam damai? Apakah hari ini kita sudah menjadi pembawa damai? Kita sudah memiliki damai? Sesudah kita memiliki damai, apakah kita menjadi pembawa damai? Apakah dimanapun kita berada, kita selalu menjadi pendamai? Atau menjadi troublemaker, ya, peacemaker or troublemaker, ya. Apakah kehadiran kita membawa harmoni atau justru menggelisahkan orang lain? Kalau betul dia menjadi raja, memiliki pemerintahan di dalam diri kita, seharusnya Bapak Ibu, kemanapun kita pergi kita membawa damai dan harmoni. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu engkau mengatakan engkau mengalami pemerintahan, pemeliharaan Tuhan, tetapi engkau tetap hidup di dalam permusuhan, ya, tidak ada damai, bahkan engkau menjadi perusuh dimanapun engkau berada. Kita perlu bertanya, apakah betul Tuhan sudah memerintah dalam hidup kita atau tidak? Apakah gereja kita sudah menjadi pembawa damai di tengah-tengah masyarakat di mana gereja ini berada? Itu menjadi pertanyaan bagi kita senantiasa. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, yang lebih dalam kita akan melihat dalam bagian ini adalah kalau dikatakan berita itu menjadi satu pengharapan, kenapa berita itu bisa menjadi satu pengharapan? Nah, ini makin menekankan. Ya, dia hanya bukan mau mendirikan kerajaan yang penuh kasih dan kebenaran, tetapi dia sendiri raja itu. Siapa dia Bapak Ibu? Nah, melalui beberapa sebutan ini kita akan belajar tentang sifat dan karya Kristus di dalam kehidupannya. Ya, kita akan berbicara tentang sifatnya Kristus dan bagaimana itu sifat itu nyata di dalam karyanya dalam kehidupan kita. Oke. Yang pertama di sini dikatakan namanya akan disebut orang apa? Penasehat ajaib. Ya, sifat Allah di sini dinyatakan melalui karya Kristus dalam hidup kita. Sebagai penasehat ajaib, Yesus adalah pembimbing yang sempurna yang selalu memberikan nasihat yang bijaksana dan tepat di tengah-tengah dunia yang kompleks. Ya Bapak Ibu, ya di sini mengingatkan kepada kita nasihat yang bijaksana dan tepat. Hari ini Bapak Ibu banyak memang kita dengan kemajuan teknologi kita sangat dibantu. Ya, sekali lagi tadi pagi juga disinggung. Bagaimana hari ini Bapak Ibu tatkala kita menghadapi apapun dalam hidup ini seringkali mungkin lebih banyak di antara kita yang tidak berdoa sama Tuhan. Kita datang kepada Google atau sekarang yang lebih ya banyak orang menggunakan teknologi AI, ya, baik Gemini AI atau ChatGPT, ya. Kita ada masalah apa kita cari. Kita ada masalah apa kita cari. Nah Bapak Ibu, jangan-jangan dengan kemajuan teknologi membuat kita tidak lagi mencari nasihat kepada Tuhan. Padahal Tuhan yang menciptakan orang yang menciptakan AI, betul? AI kan tidak langsung terjadi ya, pasti ada orang yang menciptakan dan mendownload masuk, mengetik masuk ya. Jadi boleh dikatakan Bapak Ibu waktu kita ya menggunakan Gemini atau ChatGPT kita tanya ini, dia ada. Kamu mau tanya lagi lebih dalam? Kita tanya lagi, dia jawab lagi. Kita tanya, dia jawab lagi. Kita tanya, dia jawab lagi. Nah kadang-kadang akhirnya membuat kita masih butuh Tuhan gak sih? Tapi tahukah Bapak Ibu, lewat firman Tuhan hari ini mau memberitahukan kepada kita Tuhan itu lebih dari AI. Karena AI juga punya keterbatasan. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita tanya AI tidak bisa jawab. Ataupun dia jawab tapi tidak komplit dan dia memberikan rekomendasi, kamu bisa lihat di buku ini, mungkin itu bisa menolong. Atau mungkin saya kurang tepat. Ya, betul? Tetapi kita bersyukur ya Yesus yang dibuatkan akan lahir, dia adalah penasehat ajaib. Dia adalah pembimbing yang sempurna lebih dari AI, lebih dari Google. Yang selalu memberikan nasihat yang bijaksana dan tepat. Dan kita mendengarkan seringkali di dalam momen-momen kesaksian yang kita ikuti, baik persekutuan wilayah dan sebagainya, kita mendengar bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Bukankah juga di dalam hidup kita setiap hari? Bagaimana Tuhan menolong dan menopang kita. Dia adalah penasihat ajaib yang memberikan nasihat yang bijaksana dan tepat di tengah-tengah dunia yang kompleks. Maksudnya apa Bapak Ibu?
Kita hidup dalam satu zaman yang tiap hari kita harus membuat pilihan. Ya, misalnya Bapak Ibu, teman-teman ya yang masih studi, kita hari ini kita melihat makin banyak bidang-bidang studi. Kita perlu memilih sekolah mana yang kita mau tuju. Ya, sekarang universitas begitu banyak pilihannya. Kita sebagai orang tua juga, ya kita lihat ya sudah mulai ada pendaftaran sekolah di mana-mana. Kita mulai berpikir, kira-kira anak saya cocok sekolah di mana? Ya, kita membuat pilihan, juga karir, pekerjaan. Di satu sisi memang kerjaan makin sulit, tapi di sisi lain orang melihat makin banyak peluang untuk kita boleh bekerja. Tapi seringkali kita kurang hikmat untuk menentukan kira-kira pekerjaan mana yang kita harus geluti. Karir apa yang harus kita geluti. Kadang-kadang kita mungkin sulit untuk menentukan. Kita minta hikmat Tuhan. Ya, kemudian dikatakan bagi kita yang sudah berumur sudah cukup maksudnya sudah cukup mapan, sudah cukup ya umurnya untuk menikah. Mungkin kita anak-anak muda kita sedang membuat pilihan. Si A, si B, si C, si D, kalau banyak pilihannya. Kalau tidak, mungkin tidak. Tapi kadang-kadang jujur kita pasti membuat pilihan. Kira-kira saya cocok nggak sama dia? Ya, kira-kira anak saya cocok dengan ini. Waktu anak kita mulai pacaran, tentunya kita sebagai orang tua bukan kepo, tapi memang ini anak kita. Kita juga bagaimana bersama dengan dia membuat pilihan. Kira-kira calon mantu mana yang cocok ya? Nah Bapak Ibu, di dalam hidup kita banyak mengalami hal-hal yang kita butuhkan nasihat di dalam kehidupan kita yang begitu kompleks. Dan dikatakan, dan juga kita hidup di tengah-tengah zaman kemajuan teknologi ini membuat kita merasakan dan mengalami apa yang namanya tekanan medsos. Ya, tekanan media sosial yang kadang-kadang membawa kita untuk mau tampil sempurna. Akhirnya kita tertekan tatkala kita tidak tampil sempurna di tengah-tengah medsos. Kita perlu mencari nasihat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan menolong kita, menyadarkan kita. Bahwa mungkin kita sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Setiap kita ada kelebihan. Tapi kita juga sadar kita ada kelemahan. Di tengah-tengah tekanan medsos ini, kita minta hikmat Tuhan menolong kita. Ya, mengingatkan tidak ada orang yang sempurna. Ya, ada kelebihan tapi juga ada kekurangan sehingga kita bisa belajar menerima diri kita yang Tuhan berikan dan ciptakan begitu spesial di hadapannya. Amin. Belum lagi Bapak Ibu, kita seringkali ada kecenderungan di tengah-tengah medsos ini membuat kita atau menggoda kita untuk mengikuti tren. Bukan hanya secara pribadi, bahkan secara keluarga, secara pasangan, bahkan juga mungkin secara bergereja. Hari ini banyak gereja-gereja merasa tertekan dengan gereja-gereja lain yang mungkin medsosnya begitu berkembang. Ada satu penyakit yang dikatakan kita takut, FOMO, fear of missing out. Kita takut kalau kita tidak ikut tren. Saudara, saya seringkali ditanya, Lex, sama rekan teman ya, kamu kalau khotbah enggak mau ikut-ikut kayak pendeta itu? Saya bilang, enggak lah, saya kan saya. Kalau saya tampil seperti dia kayaknya kok gimana gitu ya. Sudah kadang-kadang kita ada godaan seperti itu. Ada orang yang lagi famous, lagi terkenal, yang lagi naik daun. Kadang-kadang kita mau menjadi seperti dia. Padahal Tuhan bilang, enggak Lex, kamu adalah kamu di dalam kehidupan saya. Amin. Bapak Ibu, seringkali sadar atau tidak, begitu banyak hal yang mendorong kita untuk mau menjadi orang lain, tidak menjadi diri kita sendiri. Disinilah kita butuh nasihat dari Tuhan. Dia adalah penasihat yang ajaib, dikatakan bahwa dia akan menolong kita, memberikan kita hikmat untuk menentukan sikap hidup yang tepat di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Dan bahkan dikatakan dia penasihat ajaib, mengingatkan kepada kita bahwa Yesus lebih dari sekedar penasehat, karena Yesus adalah sumber hikmat yang tidak terbatas. Ia memahami hati manusia, bukan hanya tampilannya, tapi jauh ke dalam hatinya. Dan dia memberikan solusi yang paling sempurna bagi setiap masalah kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang kedua dikatakan dia adalah Allah yang perkasa. Almighty God.
Allah yang maha kuasa, yang perkasa, memiliki kuasa atas segala sesuatu dan mampu mengatasi segala sesuatu yang kita hadapi. Mengatasi segala masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita pada hari ini banyak orang takut terhadap masa depan. Betul? Dalam kunjungan jemaat, dalam percakapan dengan jemaat, seringkali saya mendapati, Pak Alex, gimana ya nanti kalau saya tua? Kira-kira anak saya masih temani saya enggak ya? Anak saya masih jaga enggak ya? Terus yang lain, gimana ya nanti masa depan saya, masa tua saya? Bahkan Bapak Ibu seringkali dalam percakapan saya juga menjumpai beberapa rekan-rekan hamba Tuhan juga takut. Kalau kita tua. Thank you. Bagaimana masa depan kita? Di tengah-tengah masa yang sulit ini saya menjumpai juga beberapa orang tua. Kira-kira nanti anak saya gimana ya ke depannya? Usaha pekerjaan hari ini makin sulit. Bahkan beberapa praktisi ekonomi meramalkan tahun depan akan jauh lebih sulit. Ya, dikatakan seperti begitu. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi yang seperti demikian kita diingatkan, Yesus yang kita rayakan kelahirannya adalah Allah yang perkasa. Allah yang memiliki kuasa dan mampu mengatasi segala masalah yang kita hadapi. Ada juga orang Bapak Ibu pada hari ini hidup dalam ketidakpastian. Gimana ya? Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini cuan, besok kalau bocuan itu apa? Kuipen ya betul ya, rugi ya. Hari ini untung, besok buntung. Nah, bagaimana nih kehidupan kita? Hari ini ada pembeli, besok nggak ada pembeli. Saudara, kita hidup dalam ketidakpastian. Hari ini kelihatan baik-baik saja, besok sudah pakai masker. Ya, kira-kira begitu. Mungkin salah satu melihat orang sakit, dah sakit sekarang mungkin pakai masker. Ya, Bapak Ibu, kita mengalami masa-masa yang seperti itu dikatakan. Atau mungkin hari ini Bapak Ibu kita hidup dalam kegagalan. Kita rasa kita gagal menjadi orang tua. Kita lihat anak kita dengan anaknya orang, aduh, kok kayaknya kita gagal jadi orang tua. Atau mungkin Bapak Ibu, kita yang meneruskan usaha pekerjaan keluarga, dulu perusahaan kerja keluarga begitu baik. Sekarang kita melihat, aduh, kita kayaknya menjadi orang yang gagal. Bapak Ibu, Yesus yang lahir, dia mengerti apa yang kita alami. Dia menjadi raja yang memiliki kuasa yang mampu mengatasi pergumulan kita, identitas kita. Makanya hari ini Bapak Ibu, saya bingung juga banyak anak-anak muda yang laki mau jadi perempuan, yang perempuan mau jadi laki. Bapak Ibu, seringkali begitu banyak masalah membuat kita akhirnya kehilangan identitas. Ada banyak orang Bapak Ibu, orang sederhana tapi tidak mau kelihatan malu di depan teman-temannya, dia berusaha menjadi orang yang kaya. Padahal tidak kaya. Tapi juga kalau masa-masa pajak atau mau uang sekolah seringkali orang yang mampu tapi kelihatan tidak mampu. Nah ini bingung ya Bapak Ibu ya. Kenapa sih kita tidak mau tampil apa adanya Bapak Ibu ya? Itu karena dosa. Tapi kita yang sudah mengalami kasih Kristus, mengalami Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita belajar. Apa yang menjadi tanggung jawab kita harus kita lakukan. Jangan kita lari dari tanggung jawab kita. Ya, jadi sini katakan dengan apa Bapak Ibu? Dalam menghadapi masalah itu Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita keberanian. Kita mungkin pernah gagal. Kita mungkin pernah dikecewakan. Kita mungkin pernah mengalami penolakan. Tapi Tuhan meminta kita untuk berdamai. Tapi seringkali itu menjadi kegelisahan kita. Hari ini mengatakan Tuhan yang lahir itu memberikan kita keberanian. Kalau kita pernah salah, kita mengaku salah kita. Kalau kita pernah gagal, kita mengaku kegagalan kita. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal Bapak Ibu. Saya ingat sekali kalau hari ini saya bisa berdiri di sini, saya pernah mengalami berbagai macam kegagalan dalam berkhotbah. Tapi Tuhan memberi kekuatan untuk berani terus mencoba. Ya. Apakah di dalam pelayanan pernah gagal? Pernah Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan, kasih keberanian untuk terus mencoba.
Dan dikatakan bukan hanya berikan kita kekuatan, Tuhan akan berikan kita keberanian, dan Tuhan akan menuntun kita untuk menemukan tujuan hidup yang sejati dan bermakna. Yang ketiga, dia adalah Bapa yang kekal. Yesus yang kita rayakan kelahirannya adalah Yesus yang adalah sumber kasih dan pengampunan yang tidak terbatas dan tidak bersyarat bagi orang yang membutuhkan kasih. Saudara, hari ini banyak orang berlimpah-limpah secara materi, tapi miskin secara kasih. Hari ini banyak anak-anak dipelihara secara berlimpah-limpah di dalam materi, tetapi mereka miskin di dalam kasih. Buktinya apa Bapak Ibu? Banyak anak-anak yang broken home itu justru berasal dari keluarga yang mapan secara materi. Heran ya? Padahal kalau kita pikir secara materi harusnya mereka cukup, tapi kita melihat anak-anak bukan hanya butuh materi kita. Itu juga selalu mengingatkan saya, bukan hanya cukup mencukupkan secara materi, tetapi mereka membutuhkan kasih, membutuhkan pelukan, membutuhkan kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Saudara, hari ini ada banyak orang yang mungkin berlimpah secara materi, tetapi begitu kekurangan di dalam kasih, perhatian, dan kasih sayang. Hari ini kita mengingatkan kita kembali, Yesus datang membawa, dikatakan dia adalah Allah yang kekal, yang memberikan pengampunan yang tak terbatas dan menerima kita yang membutuhkan kasih. Atau mungkin ada di antara kita hari ini saudara yang hadir bergumul dengan penerimaan diri. Kita berupaya bagaimana kita diterima di tengah-tengah keluarga besar. Kok sepertinya saya nggak diterima di tengah-tengah keluarga, bahkan mungkin di tengah-tengah komunitas Kristen. Ada banyak orang datang ke gereja supaya dia bisa diterima di tengah-tengah komunitas. Atau dia berupaya membuat sesuatu supaya dia diterima. Saudara, tidak perlu seperti itu. Tuhan menerima kita dengan kasih yang tak terbatas dan tak bersyarat. Firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan datang bukan mencari orang yang benar, tapi Tuhan datang mencari orang yang bersalah, berdosa. Karena setiap orang yang sehat tidak butuh dokter, tapi setiap orang yang sakit yang membutuhkan dokter. Kita sadar kita manusia berdosa dan kita membutuhkan Tuhan. Kasih sayang dari Tuhan itulah yang mampu memuaskan kita. Kasih sayang dari orang tua, bahkan dari kekasih kita itu tidak cukup. Tanpa kasih Tuhan, itulah yang membuat kita puas di dalam hidup ini. Ya, dikatakan dia menawarkan kasih yang tak bersyarat dan selalu siap mengampuni, menemani dan menghibur. Bapak Ibu, saya melihat ada banyak orang yang datang sendiri, tapi saya yakin itu bukan karena dia merasa sendiri di tengah-tengah keramaian. Ya. Kalaupun Bapak Ibu mengalami itu, ya di dalam merayakan Natal, saya ada kemarin dikirimin satu video ya. Ada satu orang tua ya, dia merasa sepi sekali. Itu dikaitkan dengan Natal ya. Ada seorang yang punya uang yang banyak, seorang miliarder katanya. Dia bilang, aduh kasihan kamu ya. Dia kasihan, terus dia bilang, ya nanti saya pulang saya ambilkan jaket. Begitu dia pulang, tiba-tiba dia dapat telepon, dia harus menyelesaikan kerjaannya. Wah, begitu banyak yang harus diselesaikan, begitu banyak proyek yang harus diselesaikan, akhirnya dia tertidur. Dan besok pagi Bapak Ibu, dia ingat ada orang tua yang dijanjikan yang sedang kedinginan di luar. Dan yang terjadi apa Bapak Ibu? Dia menemukan orang tua itu udah mati. Dan ada selembar kertas dia menuliskan, saya senang sekali ya, di tengah-tengah dunia yang tidak ada yang memperhatikan dan mempedulikan, ada seorang yang begitu mengasihi saya. Tapi saya tunggu-tunggu, tidak datang. Bapak Ibu, itulah kasih manusia. Ya, tapi beda dengan kasih Allah. Ya, Allah yang kita rayakan kelahirannya, dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mengampuni kita, menemani kita, dan menghibur kita senantiasa. Amin. Yang terakhir disebut di sini dia adalah Raja Damai. Yesus yang membawa kedamaian yang melampaui pengertian manusia. Ia mendamaikan manusia dengan Allah
Bahkan Alkitab menjelaskan bukan hanya mendamaikan manusia dengan Allah, dia mendamaikan manusia dengan manusia. Ya, dan manusia dengan dirinya sendiri. Manusia dengan waktu dan manusia dengan alam semesta ini. Karya pendamaian Kristus di atas kayu salib menjadi sempurna. Ya, dia mendamaikan kita dengan Allah dan membawa kedamaian dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya di tengah dunia yang penuh dengan konflik, perpecahan, dan tekanan hidup. Kiranya pesan Natal ini, khususnya Raja Damai ini, saya rindu sekali kita jangan melewatkan tahun 2024 ini. Kalau hari ini di dalam hatimu masih ada pergolakan, ada konflik dengan seseorang, selesaikan itu. Jangan tinggalkan 2024 membawa konflik, perpecahan itu. Serahkan itu kepada Kristus. Matius 11:28 Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan tinggalkan tahun ini dengan membawa itu. Tapi bawalah kelegaan dari Tuhan. Memasuki 2025 ke depan. Bapak Ibu, apa yang kita boleh belajar dari pesan Natal pada tahun ini bagi kita melalui Yesaya 9 ayat yang kelima. Yang pertama, kita diingatkan dalam segala situasi yang sulit, kita dapat menemukan harapan dalam diri Kristus. Karena Kristus adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita. Yang kedua, Yesus menawarkan kedamaian yang sejati yang melampaui segala pemahaman. Dengan menerimanya, kita hidup dalam damai di tengah badai kehidupan. Yang ketiga, dikatakan Yesus memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita. Ia dapat membebaskan kita dari belenggu dosa dan memberikan hidup yang baru kepada kita. Yang keempat, melalui doa dan membaca Alkitab, kita dapat membangun hubungan yang dekat dengan Yesus dan memperoleh hikmat-Nya. Yang kelima, melayani sesama adalah cara yang baik untuk mengalami kasih Kristus dan menemukan makna hidup yang sejati. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, nubuat Yesaya 9 ayat 5 adalah pengingat yang indah tentang kasih Allah yang tidak terbatas. Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan kita dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Mari kita menyambutnya di Natal tahun ini sebagai Raja dan Juru Selamat kita dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Mari kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Mari kita hidup sesuai dengan ajarannya. Praktekkan firman Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari. Dan yang tidak kalah penting, pakai momen Natal ini untuk memberitakan kabar baik tentang kasih Allah kepada sesama kita. Di Makassar ini masih ada 10.000 sekian orang Tionghoa yang belum percaya kepada Yesus. Dan mungkin di antara mereka adalah keluarga kita. Mungkin di antara mereka adalah teman jogging kita. Mungkin di antara mereka adalah teman sepedaan kita. Mungkin di antara mereka adalah teman bulu tangkis kita. Mungkin di antara mereka adalah orang-orang yang sekerja dengan kita. Mungkin di antara mereka adalah karyawan-karyawati kita. Maukah kita menggunakan momen kesempatan ini untuk mengajak mereka menerima Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat mereka? Amin. Amin. Mari kita berdoa.